السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ucapan Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Ajma'a ahlul fiqhi wal hadis. Para ahli fikih, para ahli hadis sepakat. Apa? Ala annal imana qaulun wa amalun. Bahwa iman itu meliputi ucapan dan perbuatan. Ini sangat bertentangan dengan pemahaman siapa kemarin? Murji'ah, Irja. Mereka meyakini bahwa iman tidak ada hubungannya dengan ucapan. Iman tidak ada hubungannya dengan amal. Karena iman adalah percaya. Kata mereka, untuk percaya kepada sesuatu, apa hubungannya dengan amal, sholat, puasa, zakat, haji? Kalau percaya ya percaya. Sholat enggak sholat, kalau percaya Allah itu ada ya percaya. Puasa enggak puasa, kalau percaya bahwa malaikat itu ada ya percaya. Mau berzina, mau minum khamar, mau berjudi, mau membunuh, kalau dia percaya hari kiamat itu ada, surga neraka itu ada, ya percaya. Ini pemahaman kaum Murji'ah, Al-Irja. Mereka salah dalam memahami apa itu iman, terlalu dangkal. Kalau iman itu sekedar apa tadi? Percaya. Kalau iman itu sekedar percaya, mungkin betul. Ya percaya kok. Orang percaya terhadap sesuatu kok, apa hubungannya dengan amal? Percaya ya percaya, tidak percaya tidak percaya. Mereka lupa bahwa Abu Jahal, Abu Lahab percaya apa tidak? Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Abu Jahal, Abu Lahab percaya apa tidak? Percaya. Ya, orang-orang Yahudi, apakah mereka percaya? Baik Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, tiga-tiganya ada di Madinah bertemu dengan Nabi SAW. Apakah tiga suku Yahudi ini percaya kalau Nabi Muhammad betul-betul Nabi, betul-betul Rasul? Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Percaya. Ya. Apakah Yahudi ini beriman? Ya tidak. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab beriman? Tidak. Bahkan yang sangat gamblang, iblis. Apakah iblis percaya bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah? Apakah iblis percaya? Percaya. Apakah iblis percaya adanya surga, adanya neraka? Percaya. Apakah iblis beriman? Tidak. Tidak ada satupun nabi, satupun rasul, satupun ulama yang mengatakan iblis beriman. Padahal iblis percaya. Dari sinilah kita tahu bahwa iman bukan sekedar percaya. Ya,
Percaya harus, tidak percaya ya tidak beriman. Tapi tidak mentang-mentang percaya otomatis beriman, tidak. Iblis contoh besarnya, percaya sekali, ya, yakin sekali bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Iblis yakin betul, iblis percaya betul, tapi iblis tidak beriman, ya. Disinilah kesalahan kaum Murji'ah, meyakini iman begitu dangkal. Iman itu sekedar percaya, tidak, ya. Selain percaya ada tunduk, al-inqiyad, ya kan? Ada thiqah, ada sami'na wa ata'na, taat. Maka tepat sekali ucapan beliau bahwa ahli fikih, ahli hadis sepakat bahwa iman meliputi ucapan dan perbuatan. Maksudnya iman seseorang itu dipengaruhi oleh ucapannya, dipengaruhi oleh perbuatannya. Wala amala illa biniyatin, dan tidak ada amal kecuali dengan niat. Jika antum beramal ini, beramal itu, tapi antum tidak berniat, maka siap-siap kecewa, tidak ada balasan pahalanya, ya. Karena amal harus dengan niat. Wal imanu indahum yazidu bit ta'ah, dan bagi mereka siapa? Ahli fikih dan ahli hadis tadi. Bagi ahli fikih dan ahli hadis, iman itu yazidu bit ta'ah, bisa bertambah dengan cara sholat, dengan cara saum, baca Al-Quran, sedekah, jihad, haji, umrah, seluruh ketaatan seseorang kepada Allah bisa menaikkan keimanan dia. Maka bertingkat-tingkat iman seseorang, ya. Siapa yang imannya terbesar, tertinggi setelah para nabi, para rasul? Siapa di umat ini dan umat-umat sebelum ini di luar para nabi, para rasul adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena beliau yang paling banyak amalnya, terutama amal apa? Amal jawarih, anggota badan, apa amal hati? Jawabnya amal hati. Amal hati lebih dihargai oleh Allah daripada amal jawarih. Baca Al-Quran, zikir, sedekah, haji, umrah, melempar jumrah, tawaf, sa'i, itu kalah dengan amal hati, ya. Yang lain pada tawaf sunat misalnya, yang lain baca Al-Quran, yang lain pada zikir, wirid, yang lain mencium hajar aswad, dia duduk bersandar, tapi sambil duduk dia meneteskan air mata. Kenapa? Takut dengan siksa kubur, takut terhadap azab neraka, takut terhadap murka Allah, ketakutan. Ini lebih dihargai oleh Allah, ini lebih besar pahalanya, ya. Walaupun dia tidak kenapa-kenapa. Ini orang yang keimanannya tinggi, dan dalam hal ini bertingkat-tingkat, ya. Nggak ada apa-apa, takut. Karena dia baca Al-Quran, karena dia baca hadis,
bagaimana ancaman-ancaman Allah terhadap orang-orang yang durhaka. Bagaimana Allah berbicara tentang neraka, tentang azab kubur, tentang bagaimana manusia melewati sirat di haud, padang mahsyar, dan seterusnya dan seterusnya. Dia ketakutan. Ya. Ini yang tertinggi. Yang di bawahnya dia takut kepada Allah. Kenapa? Karena sudah beberapa minggu saya tidak bangun malam, misalnya. Karena sudah beberapa kali tertinggal sholat berjamaah. Karena sudah beberapa hampir 2 bulan tidak baca Al-Quran, misalnya. Takut dia. Jangan-jangan Allah tidak peduli lagi kepadaku, jangan-jangan aku akan disesatkan, jangan-jangan aku dikehendaki buruk oleh Allah. Mulai malas bangun malam, mulai berat sholat berjamaah di masjid, mulai berat baca Al-Quran, mulai berat sedekah. Takut dia. Ini pun bagus, tapi di tingkat berikutnya kalah dengan tingkat pertama tadi. Ya, jika antum mulai malas-malasan berjamaah, bangun malam, baca Al-Quran, takutlah. Yang di bawahnya lagi, dia baru takut, dia muncul ketakutan. Ketika apa? Tiba-tiba kena kanker, tiba-tiba dia kena penyakit gula, tiba-tiba jantungnya bermasalah, tiba-tiba perusahaannya mau bangkrut, tiba-tiba di PHK. Takut dia. Dinasehati, diingatkan, lalu dia takut. Ini lumayan, walaupun nomor 3 tadi, ya, baru takut ketika jatuh miskin. Walaupun takut kepada Allah, akhirnya ke masjid, akhirnya baca Al-Quran, akhirnya memperbanyak amal, zikir, wirid, gitu. Karena apa? Karena kena kanker, karena kena jantung, karena di PHK, karena kecelakaan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini tingkatan ketiga. Nah, bagaimana tingkatan terakhir yang paling buruk? Apa kira-kira? Ya, jangankan sakit, kena kanker, kena gula, jangankan di PHK, ya, itu langit mau runtuh, nggak ada takut-takutnya, ya. Walau taro kisafam minas sama. Orang yang jenis keempat yang paling buruk ini, ketika dia melihat langit itu mau runtuh, ya mati semua tentunya, ya, nggak ada takut-takutnya. Malah dia bilang apa? Sahabum marku. Oh, itu cuman awan, itu awan yang berlipat-lipat, itu tumpukan-tumpukan awan, nggak usah takut. Ini manusia yang paling buruk, nggak ada takut-takutnya sama sekali, ya. Biasa bulan-bulan seperti ini memang banyak hujan, banyak angin, banyak badai, biasa, nggak usah takut. Lihat, ya biasa, ini gunung meletus seperti itu biasa. Tsunami itu memang ada lempengan yang bergeser lalu menimbulkan ombak besar, biasa, itu sifat alam. Gak ada takut-takutnya Allah marah, Allah murka karena kita banyak berbuat maksiat, berbuat syirik, berbuat bid'ah. Gak ada pikiran seperti itu. Ini manusia terburuk.
Jangan sampai kita bernasib seperti itu. Lihat Nabi SAW, ketakutan luar biasa. Nampak wajah beliau begitu takut, disaksikan oleh para sahabat hanya gara-gara melihat apa? Mendung tebal, langit menghitam, ada petir. Beliau takut luar biasa. Lalu beliau berdoa, ya Allah, jangan azab kami sebagaimana engkau telah azab kaum Ad, kaum Samud, Ashabur Ras di negeri Aika, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh. Beliau teringat umat-umat terdahulu yang dihabiskan oleh Allah, dibinasakan, diazab oleh Allah. Beliau ketakutan, padahal cuma melihat langit menghitam, badai, petir. Barangkali di kita biasa, ya. Inilah manusia termulia, begitu takutnya kepada Allah, ya. Bahkan hanya sekedar membaca, mendengar walahum azabun syadid, mereka mendapatkan azab yang syadid, azab yang dahsyat, beliau takut. Inilah manusia mulia. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu akan berkurang kalau kita melakukan maksiat. Minum khamar, turun imannya. Berjudi, turun imannya. Meninggalkan sholat, turun imannya. Berzina, turun imannya, dan seterusnya. Turun. Maka ada orang yang punya iman, tidak kafir, tapi cuman seberat zarrah, ringan sekali, hanya 1 titik. Sementara Abu Bakar luar biasa keimanannya, karena amal yang dilakukan oleh Abu Bakar terutama amal hati. Takut itu tentu amal hati. Takut bukan kita tampakkan, nunduk, kalau ngomong lirih, pelan, nggak pernah tertawa sama sekali. Berarti dia takut kepada Allah? Belum tentu. Takut itu di hati. Berapa banyak orang yang biasa-biasa saja saat cerita jenaka, kadang tertawa, tapi dia takut kepada Allah. Dia menangis di hadapan Allah. Satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar kelak, salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynahu. Seorang yang mengingat Allah sendirian, khalian, tidak berdua, tidak bertiga, apalagi ber50, ber100. Dia sendiri mengingat Allah, kebesaran Allah, azab Allah, nerakanya Allah, siksa kubur. Fafadat aynahu, lalu menetes air matanya, menangis, bukan beramai-ramai, ya. Tidak menampakkan tangisan di hadapan manusia. Wa ta'atu kulluha indahum iman, dan bagi mereka siapa? Dan bagi mereka indahum, mereka siapa? Ahli fikih dan ahli hadis tadi, ya. Ini kan masih ucapan Ibnu Abdul Bar. Dan bagi mereka ahli fikih dan ahli hadis, seluruh ketaatan adalah iman. Seluruh ketaatan adalah iman. Masih ingat kemarin ketika Allah menjawab pertanyaan sebagian manusia, selama ini kita sholat menghadap Baitul Maqdis,
selama ini kita salat menghadap ke Syam, Palestina, padahal Allah menghendaki kita menghadap Masjidil Haram, dan itu yang terbaik tentunya. Berarti selama ini kita salat sia-sia? Ada yang bertanya seperti itu. Berarti selama ini salat kita sia-sia? Dijawab oleh Allah bahwa Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Tapi ayat yang turun bukan salat. Ayat yang turun apa? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Padahal yang dimaksud salat. Allah mau mengatakan bahwa aku tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Tapi bunyinya wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Padahal yang dimaksud salat. Berarti salat, puasa, baca Al-Quran, jihad, haji, umrah adalah iman. Sekali lagi, ini menghancurkan pendapat sesat orang-orang Murji'ah bahwa iman tidak ada hubungannya dengan amal. Kemudian beliau membawakan ucapan Syekhul Islam. Kalau disebut Syekhul Islam siapa? Ibn Taimiyah. Kalau yang dimaksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, disebut namanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Syekhul Islam Syekh Utsaimin disebut. Adapun ketika tidak disebut Syekhul Islam, maka sepakat para ulama yang disebut adalah Ibn Taimiyah. Ya. Sama dengan Al-Hafidh. Al-Hafidh tidak disebut namanya Al-Hafidh, maka yang dimaksud pasti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau yang dimaksud adalah Al-Iraqi misalnya, disebut Al-Hafidh Al-Iraqi, ya. Atau Az-Zahabi disebut Al-Hafidh Az-Zahabi. Tapi kalau tidak disebut, maka Al-Hafidh adalah Ibnu Hajar. Dan ini dimulai dari sahabatnya. Ada berapa sahabat yang namanya Abdullah? Ada berapa? Ada berapa sahabat Nabi yang bernama Abdullah? Banyak. Yang antum ingat siapa? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, bahkan adalah Abdullah bin Abdullah, ya. Ada Abdullah bin Amr bin As, banyak. Tapi kalau disebut Abdullah saja, maka para ulama pun sepakat yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, ya. Ini ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kana man madha min salafina, salaf kami. Yang dimaksud salaf kami siapa? Pendahulu kami. Siapa? Tentu para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Manusia itu, kaum muslimin itu semakin ke belakang, semakin baik. Semakin ke depan, sekarang ini, atau setahun lagi, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, pasti semakin buruk. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'ti 'ala nasi zamanun, tidak datang satu zaman kepada manusia
kecuali zaman itu pasti lebih buruk dari sebelumnya. Pasti lebih buruk dari sebelumnya. Nggak ada lebih baik. Ini ukuran agama ya, ukuran pahala dan dosa, ukuran ibadah, bukan teknologi. Teknologi tentu semakin kesini semakin baik. Ya, agamanya, ilmunya, ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah semakin buruk. Semakin hari semakin buruk. Tapi ini sekup dunia internasional, bukan sekup negara, bukan sekup provinsi, apalagi kecamatan, apalagi kelurahan. Kelurahan kita hari ini lebih sunnah, lebih bertauhid, lebih banyak yang taat, lebih banyak yang sholat berjamaah daripada kelurahan kita 10 tahun yang lalu. Mungkinkah? Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Jangankan kelurahan, provinsi. Jakarta ini sekarang lebih, kaum musliminnya lebih bertauhid. Masjid-masjid lebih banyak yang berjamaah. Wanita-wanita yang menutup aurat pakai jilbab lebih banyak dari 15 tahun yang lalu. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Bahkan Indonesia, bahkan Asia mungkin. Ya, lebih baik. Adapun dunia tidak mungkin. Adapun dunia tidak mungkin. Jika seluruh dunia Islam hari ini lebih baik dari 10 tahun yang lalu, lebih baik dari 15 tahun yang lalu, sabda Nabi batal. Sabda Nabi omong kosong. Kan nggak mungkin sabda Nabi omong kosong, batal, nipu, keliru. Nabi utusan Allah, yang keluar dari mulut Nabi pasti wahyu. Ma kharaja minni illa al-haq. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali al-haq, kebenaran. Beliau yang ucapannya pasti benar, nggak mungkin salah, mengatakan la ya'ti 'alan nasi zamanun, tidak datang satu masa kepada manusia kecuali masa itu pasti lebih buruk dari sebelumnya. Ya. Ada perkecualian. Ada perkecualian satu. Kapan? Nanti setelah munculnya, tampilnya Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Ini perkecualian. Dulu sempat ada yang berpendapat perkecualian lagi adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Zaman sebelum Umar bin Abdul Aziz itu buruk. Ketika tampil seorang alim besar, mujaddid pertama di abad pertama, ini ucapan Imam Ahmad, yang kedua adalah Imam Syafi'i, Umar bin Abdul Aziz itu lebih baik. Pendapat ini lemah, bahkan sangat lemah. Yang benar, zaman Muawiyah lebih baik dari zaman Umar bin Abdul Aziz. Zaman Umar bin Abdul Aziz lebih baik dari zaman Harun al-Rashid. Intinya seluruh dunia Islam makin lama makin buruk, makin lama makin buruk, makin lama makin buruk, makin lama makin buruk. Oleh karena itu zaman terbaik adalah zaman ketika manusia terbaik hidup. Itulah zaman terbaik. Siapa manusia terbaik di muka bumi? Rasulullah Muhammad SAW. Maka zaman terbaik Islam ini yaitu ketika Nabi masih hidup. Itulah makna sabda Nabi SAW, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang sezaman denganku,
kemudian setelah itu, bertemu dengan siapa Rasulullah ketika hidup? Ketika Rasulullah hidup bertemu dengan siapa? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Ibnu Taimiyah? Tidak. Ulama-ulama dunia yang saya sebut namanya tadi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bertemu dengan Nabi siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, dan seterusnya, para sahabat. Maka zaman terbaik adalah zaman di mana Rasulullah hidup bersama para sahabat. Itu zaman terbaik. Apalagi ketika tiga manusia ini masih hidup. Ketika tiga manusia ini hidup di muka bumi, itu zaman terbaik. Kenapa dikatakan terbaik? Belum ada syubhat, belum ada firqah, belum ada aliran sesat. Seluruh manusia kaum muslimin adalah salaf. Seluruh kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah. Seluruh kaum muslimin al-firqatun najiyah atau ifatul mansurah. Enggak ada satupun orang Islam Asy'ariyah, belum ada satupun orang Islam Maturidiyah, belum ada satupun orang Islam Rafidhah, Jahmiyah, Jabariyah, enggak ada. Seluruh kaum muslimin yang hidup di hari itu adalah ahlus sunnah wal jamaah as-salaf. Enggak ada yang di luar itu. Nabi wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar, keadaan masih sama, bukan sama persis ya, keadaan masih sama. Yang dimaksud belum ada aliran sesat, belum ada firqah dolal, belum ada syubhat, belum ada fitnah. 2 tahun kira-kira Abu Bakar memimpin kaum muslimin, lalu beliau wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh siapa? Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab memimpin kaum muslimin sebagai khalifah, keadaan masih sama walaupun tidak sama persis, yaitu belum ada syubhat, belum ada syirik, belum ada kaum muslimin yang terkena syubhat syirik, bid'ah, fitnah syubhat, belum ada, aliran sesat belum ada. Nah, ketika Umar dibunuh saat mengimami salat subuh, 3 hari setelah itu beliau wafat, mulailah fitnah pertama kali di muka bumi. Mulailah ada fitnah, mulailah ada syubhat. Maka dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Umar qaflul fitnah. Umar adalah gemboknya fitnah. Jadi fitnah itu digembok oleh Umar. Selagi Umar masih hidup, belum muncul fitnah, belum ada aliran sesat, belum ada orang sholat tapi jurusannya neraka. Baca sholawat bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Ya, zikir wirid bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Nggak ada. Di zaman Umar masih hidup, siapapun yang baca sholawat insya Allah dapat pahala. Siapapun orang yang sholat insya Allah dapat pahala. Siapapun yang zikir wirid insya Allah dapat pahala. Beda ketika Umar sudah wafat, apalagi sekarang. Apalagi sekarang, insya Allah antum pasti tahu, adakah hari ini orang baca sholawat dan dia terancam dosa? Adakah? Banyak. Sholawat apa antum tahu? Ya, padahal yang dibaca sholawat, tapi dari sholawat yang dia baca dia terancam neraka. Ada orang sholat, dari sholat yang dia lakukan dia terancam dosa, terancam neraka. Begitu pula puasa, begitu pula haji, umrah. Umrah berkali-kali ketika seminggu di Mekah. Umrah pertama tentu sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Umrah kedua, umrah ketiga, besoknya umrah lagi, besoknya umrah lagi. Pahala apa dosa? Dosa. Dosa. Zaman Umar belum ada seperti itu. Siapapun yang umrah, siapapun yang haji, siapapun yang baca Al-Quran, siapapun yang zikir wirid, insya Allah dapat pahala. Pasti benar.
Luar biasa ini, sangat luar biasa. Kalau orang berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, berbohong, terancam neraka, udah tahu semua. Nggak begitu bahaya, orang udah nekat. Mana ada orang cari pahala dengan cara berzina, minum khamar, berjudi? Mana ada orang ingin masuk surga dengan cara berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi? Mana ada? Itu semua diketahui. Itu bukan syubhat, itu syahwat. Tapi baca solawat, baca Al-Quran, zikir, wirid, dari zikirnya, wiridnya terancam neraka. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kalau antum tahu mana ibadah sunnah, mana ibadah bid'ah, luar biasa, ini nikmat yang luar biasa. Kalau antum sampai tahu mana salawat yang sunnah, mana salawat yang bid'ah, ini nikmat yang luar biasa. Walaupun barangkali antum tidak punya mobil mewah, malah belum kebeli rumah, masih ngontrak sampai hari ini di Jakarta, tapi antum faham mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syubhat. Ini nikmat yang luar biasa. Sementara saudara-saudara kita tidak bisa membedakan, mengira bahwa amalnya yang dia lakukan akan mendapatkan pahala, ternyata dosa. Dan itu bukan orang bodoh. Ada yang profesor, ada yang doktor, bahkan ada yang kiai enggak? Ada yang kiai enggak? Ada. Tokoh agama ada enggak? Ada. Itulah syubhat. Syubhat tidak kenal cerdas, jenius, tokoh, hafal Al-Quran, tidak kenal. Hafal Al-Quran tapi kena syubhat, mungkinkah? Mungkin sekali. Sementara ada seorang marbot lulusan SD tapi dia tidak terkena syubhat, mungkinkah? Mungkin. Semuanya kehendak Allah. Ya. Maka jika antum tidak terkena syubhat, antum bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syubhat, mana yang tidak. Luar biasa, nikmat yang luar biasa, syukuri. Oleh karena itu Imam Ahmad ketika mendengar orang berbicara, saudara-saudara, mari kita bersyukur atas iman dan Islam kita. Kita bersyukur atas iman dan Islam kita. Bersyukur kita iman dan Islam. Kata Imam Ahmad, kurang satu lagi. Jangan cuma iman dan Islam kita bersyukur, kurang satu lagi. Apa? Sunnah. Lihat saudara kita di kiri kanan kita, mereka beriman, mereka Islam, ya, tapi nggak kenal sunnah. Membedakan salawat Ibrahimiyah dengan salawat Nariyah nggak bisa membedakan. Artinya dikira sama-sama berpahala, dikira sama-sama sunnah, padahal tadi salawat Ibrahimiyah diajarkan oleh Nabi SAW berpahala, salawat Nariyah terancam neraka. Rasulullah SAW belum pernah mengajarkan salawat Nariyah, salawat Al-Fatih, salawat Tibbul Qulub, salawat ini, salawat itu, salawat Badar. Satu-satunya salawat yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW cuman salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, dan seterusnya sampai innaka Hamidum Majid. Itu satu-satunya salawat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Umar. Lihat, atas pertanyaan Umar, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Ya Rasul, Allah perintahkan kita baca salawat. Bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Bagaimana cara kami membaca salawat ya Rasul? Umar, Arab, Quraisy, dijamin masuk surga, masih nanya bagaimana cara bersalawat. Dan Nabi menjawab tadi. Nabi nggak bilang, Umar, kamu kan orang Arab, bisa bahasa Arab, gubah sendiri, karang sendiri, masa nggak bisa sih bikin salawat sendiri? Nabi nggak bilang seperti itu. Tapi Nabi menjawab,
cara bersolawat kepadaku adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Nabi tidak menyuruh, tidak mempersilahkan Umar untuk ngarang-ngarang solawat sendiri. Padahal tentu bisa sekali Umar bikin solawat sendiri, mendoakan Nabi, menyanjung Nabi. Ya, lihat hari ini saudara-saudara kita di Jawa Timur, di Madura dan dengan bangganya berhasil menggubah sebuah solawat, mengarang sebuah solawat, begitu bangganya. Umar saja nggak berani. Yang Nabi katakan, seandainya ada Nabi lagi setelah aku, yang akan jadi Nabi adalah Umar. Umar tidak berani, tidak sanggup, malah nanya kepada Nabi SAW. Lihat diri kita, lihat kaum kita, entah berapa belas, berapa puluh solawat yang dibikin di negeri kita ini. Ada di Gubah, di Yaman, di ini, di itu. Sementara para sahabat hanya mengenal salawat Ibrahim. Ya. La yufarriquna bainal imani wal amal. Para salaf kita, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, tidak memisah-misahkan, tidak membeda-bedakan antara iman dengan amal, antara amal dengan iman. Contohnya tadi, Allah tidak akan menyanyiakan iman kalian, padahal yang dimaksud sholat. Maka iman dengan sholat tidak dibeda-bedakan, sholat dengan iman tidak dibeda-bedakan. Bahkan Nabi pernah ditanya, ayyul amali afdal, ya Rasul, amal apa yang paling mulia? Ya Rasul, yang paling mulia itu amal apa? Amal apa yang paling mulia? Dijawab oleh Nabi apa? Masih ingat? Al-imanu billah, iman kepada Allah. Padahal yang ditanya adalah amal. Ya Rasul, amal yang paling mulia apa sih? Amal yang paling utama itu apa ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, amal paling utama adalah beriman kepada Allah. Berarti iman adalah amal, amal adalah iman. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.